Jadi di skripsi saya ini berjudul pola komunikasi. Pola komunikasi saat terjadi upacara adat di Bromo. Karena kan di sini kan ada dua pihak dalam skripsi saya, yakni ada pihak adat dan juga pihak pariwisata. Nah, Pak Kredi sendiri di sini saya melihat Pak Kredi juga sebagai kedua tokoh tadi, yakni pihak pariwisata dan juga tokoh adat. Jadi pandangan saya dari masyarakat suku Tengger ya, yang intinya saya adalah salah satu orang masyarakat adat, melihat pariwisata yang ada di Bromo ini bagus ya, bagus dalam konteks meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar Tengger. Tapi ketika tidak bijak memaknai atau memperlakukan Bromo atau tema pariwisata yang dilakukan di daerah Bromo itu tidak sinkron dengan norma-norma adat masyarakat suku Tengger, maka nanti akan ada kesenjangan gitu. Dalam hal ini mungkin selaku masyarakat adat menganggap bahwasanya Bromo adalah tempat suci bagi kami, pusat religiusnya masyarakat suku Tengger dalam menjalin hubungan manusia dengan Tuhannya, kemudian manusia dengan alam, itu titik religiusnya adalah di Bromo. Nah, ketika tema pariwisata yang dilakukan oleh beberapa banyak orang ini yang tidak memperhatikan norma-norma adat, norma-norma kereligiusan Bromo, maka akan sangat merugikan bagi bagi masyarakat adat itu sendiri. Dalam tanda kutip, kami percaya bahwasanya Bromo adalah tempat suci. Kemudian orang wisatawan yang tidak paham dengan itu, maka berperilaku, bertutur bahasa itu akan sebebas mungkin, kan di sana tidak ada batasan. Oh, ini daerah religius, ini alam yang harus dihormati, alam yang harus dilestarikan gitu. Maka ya ketika itu tidak terjadi, maka akan ada yang mati. Masyarakat itu sendiri, kemudian kereligiusan Bromo akhirnya menurun gitu kan. Kemudian kualitas lingkungan yang ada di Bromo mungkin juga akan merugikan gitu, tidak dikelola dengan baik. Upaya yang dilakukan masyarakat suku Tengger dengan paruman dukun, kemudian paruman adat, kemudian perkebunan adat dan masyarakat adat. Upaya-upaya yang dilakukan adalah pembinaan kepada pelaku wisata, agar pelaku wisata ini bisa menjelaskan kepada wisatawan ya, bahwasanya tempat ini itu tidak serta-merta begitu bebasnya untuk berekspresi, kemudian berpakaian yang tidak senonoh, memperlihatkan organ tubuh yang seharusnya tidak diperlihatkan, gitu kan ya. Kemudian batasan-batasan titik-titik mana saja yang tidak boleh dipijak atau diinjak dan sebagainya. Kemudian pembatasan pengunjung gitu. Kemudian juga ada tema-tema edukasi bahwasanya Bromo ini adalah tempat religius, jadi ketika datang ke sini harus berperilaku sopan, harus berperilaku layaknya. Ini tempat ini adalah tempat yang harus dihormati ataupun disucikan, seperti itu. Upayanya hanya sebatas itu. Sebenarnya banyak forum-forum yang dilakukan masyarakat adat, kemudian kerjasama dengan dinas pariwisata untuk mengadakan pembinaan, pelatihan terkait dengan tema ekoturisme tadi. Itu
upaya. Tapi ya tidak serta-merta apa yang hari ini dilakukan akan sudah mendapatkan hasil yang maksimal, enggak. Karena upaya ini kadang ya juga ada penolakan sih, penolakan dari pelaku wisata yang sudah nyaman dengan duitnya pariwisata. Ketika tema-tema ini yang kita sampaikan, mereka kadang juga khawatir gitu, ya kata mereka akan ini sangat tenaga pemikiran yang ekstra, ya, tenaga pemikiran yang membutuhkan peran tidak egois, tidak kapitalis dan sebagainya. Cara mengkomunikasikan kami, sebenarnya wisatawan yang datang di salah satu tempat itu kan sudah ada informasi harusnya ya. Informasi, kemudian pemahaman masyarakat pelaku wisata itu juga harus ada pemahaman bagaimana cara menjelaskan, bagaimana membawa wisatawan itu datang ke Bromo. Misalkan dalam upacara, ya tentunya kita harus menjelaskan, upacara ini maknanya akan seperti ini. Tujuan masyarakat Tengger itu melakukan upacara ini dalam konteks ini, menghormati alam yang sudah menghidupi kita, gitu kan ya. Kemudian kalau bisa, ya istilahnya wisatawan kita ajak berpakaian seperti orang Tengger, kemudian kita ajak mengikuti dalam proses upacara, ya. Melihat itu tidak hanya mempotret, tapi mereka wisatawan ini kita ajak berbaur menjadi komponen komponen pelaku masyarakat adat, dan itu sering saya lakukan. Salah satu contoh misalkan saya punya tamu yang saya antar ke sana, ya, atau saya layani untuk saya menjadi tour guide itu, ya saya ajak ikut dalam upacara. Kemudian dalam perjalanan itu saya berikan pemahaman bahwasanya Bromo ini adalah wisata religiusnya masyarakat. Orang Tengger itu punya upacara ini satu sampai yang lainnya, ya. Itu beberapa upacara yang dilakukan itu konteksnya menjalin hubungan manusia Tengger dengan alam yang sudah memberikan sesuatu kemurahan kepada manusia. Jadi komunikasi itu perlu dijalin gitu, komunikasi, dan nampaknya wisatawan ketika kita jelaskan dengan ramah, kita jelaskan dengan relevan gitu, aslinya menerima gitu loh. Nah, kejadian-kejadian yang akhirnya wisatawan itu tidak tidak menghormati Bromo, misalkan kemarin kan banyak berita wisatawan yang membuka bajunya gitu kan ya, foto di atas jeep dengan jorok gitu ya. Ya itu ternyata tidak terjalin komunikasi antara pelaku wisata dan wisatawannya, gitu. Sehingga karena wisatawan itu kan kadang mereka berangkat dari tempatnya itu kan punya keinginan, saya nanti di sana seperti itu, dan yang diikuti adalah pola atau pemahaman yang ada di tempatnya, aturan yang ada di tempatnya. Kalau orang Barat dengan pakaian yang minim itu kan udah biasa di sana, tapi di Indonesia, apalagi di tempat religius kan nggak boleh. Ya, itu kan pinter-pinternya pelaku wisata itu untuk menjelaskan, nggak boleh kalau di sini kayak gini membuka auratmu itu di sini nggak boleh, apalagi memperlihatkan organ tubuh yang vital itu nggak boleh di sini karena ini tempat yang suci. Nah, ternyata ketika pelaku wisata itu mengkomunikasikan itu, wisatawan itu paham kok. Yang saya alami selama ini, saya menjadi pelaku wisata, ya, tour guide, penyedia wisata, ya, pembuka tempat edukasi masyarakat adat gitu. Ternyata mereka paham kok,
mereka paham dan mereka patuh. Nah, contohnya di konten-konten saya itu, wisatawan yang saya bawa ke sana, mereka berpakaian rapi, memakai udeng, memakai kawong, yang perempuan juga gitu. Walaupun orang barat, organ-organ yang harusnya tidak diperlihatkan, akhirnya ditutup dengan pakaian Tengger kan gitu ya. Nah, itu mungkin salah satu upaya agar tema pariwisata harus berjalan, karena ini adalah penopang mata pencaharian, tetapi norma-norma adat, kebudayaan masyarakat suku Tengger juga harus dihormati oleh wisatawan yang berkunjung. Memang itu ditutup hari ini ya. Jadi sudah 3 tahun ini ya, 3 tahun ini dalam perayaan upacara Yatnya Kasada itu kami masyarakat adat melalui Parlemen Dukun Pandita itu mengusulkan agar Yatnya Kasada ini hanya khusus sebagai yang datang adalah masyarakat Tengger saja. Kenapa seperti itu? Sebenarnya kita alasannya itu fleksibel sih alasannya. Kenapa? Ketika upacara Kasada ini dibuka wisatawan umum, maka akan mengganggu perjalanan masyarakat Tengger itu untuk datang ke Bromo. Karena jalan yang dilalui mau menuju ke Bromo itu ya medannya kan seperti itu. Jadi ketika banyak wisatawan kemudian banyak masyarakat Tengger lalu lalang, akhirnya safety itu kan perlu kita terapkan. Kemudian masyarakat suku Tengger sendiri untuk melakukan sebuah upacara pemujaan kepada Tuhan, untuk menyampaikan terima kasihnya yang dilewatkan dengan alam, atau mengembalikan apa yang masyarakat suku Tengger hasilkan kemudian dikembalikan ke alam, itu supaya tidak terganggu. Kemudian kusuk gitu kan ya, nikmat gitu ya, tidak merasa terganggu oleh orang lain. Nah, ini semacam kita ibadah aja. Kita ambil contoh ibadah. Ketika kita ibadah, misalkan yang muslim sholat, kemudian di sampingnya ada orang ramai, berarti kan fokus kita untuk ibadah itu kan tidak terjalin dengan baik. Nah, itu mungkin salah satu alasannya. Memang tidak ada untuk umum sama sekali, Pak. Atau ada beberapa orang tertentu yang diperbolehkan masuk selain orang Tengger? Ada beberapa yang diperbolehkan masuk ya, itu biasanya media, kemudian teman atau saudara gitu ya, orang luar Tengger, tapi harus mengikuti gitu loh. Tidak hanya mereka ke sana itu hanya memotret seperti tadi saya sampaikan, tapi mereka harus ikut dalam proses upacara tersebut. Nah, itu yang boleh masuk ke sana. Dengan catatan ya berarti ada yang bertanggung jawab gitu loh. Ada yang bertanggung jawab, yang membawa itu misalkan saya punya saudara, punya teman orang luar itu ya, kebetulan saya banyak teman, kemudian ada yang kepingin tahu Hari Raya Kasodo, boleh saya bawa ke sana, tapi ingat batasan. Jangan kalau mau ikut ke sana harus berpakaian seperti orang Tengger dan harus membawa hasil bumi, kemudian nanti ikut proses saya dengan prioritaskan masyarakat lokal yang melakukan upacara atau ibadah. Itu harus disampaikan sebelum berangkat. Tapi aturannya memang kita minta pengunjung tidak boleh masuk dalam waktu 3 hari itu. Sering setiap kali
ada forum pembahasan mengenai pelaksanaan upacara adat, khususnya ditempatkan di Bromo, itu kami saya sering juga diundang ya, dan selalu ikut dan mengikuti prosesnya ya. Sebenarnya titiknya gini, wisata perlu karena meningkatkan ekonomi, tapi tidak semata-mata uang itu akan bisa menjadi jaminan bahwasanya kita hidup senang. Tidak semuanya harus menghasilkan uang, apalagi waktu-waktu tertentu, gitu kan. Jadi kami masyarakat Suku Tengger itu misalkan kemarin bulan Kepitu ya, bulan Kepitu itu di awal Kepitu itu ada libur. Nah itu proses sebenarnya manusia menurut pemahaman kami orang Tengger, di bulan Kepitu ini kan puasanya tokoh adat Tengger ya, pun juga ketika masyarakat itu mengikuti juga diperbolehkan gitu. Dalam 1 bulan ini kan megeng namanya, megeng itu puasa. Nah ketika puasa berarti kan harus mengendalikan hawa nafsu dan sebagainya, keinginan itu kan ya, meredam keinginan. Akhirnya kenapa? Jadi alam juga harus diliburkan gitu. Itu waktunya alam itu libur. Kayak orang muslim ketika puasa itu kan banyak terliburkan gitu. Yang tadinya orang hanya makannya 3 kali, cuman bisa makan sekali misalkan dalam sehari gitu ya, sudah berapa cadangan beras yang tersimpan kayak gitu mungkin. Itu juga membiarkan atau memberikan kesempatan alam itu untuk memperbaiki dirinya. Alam itu bisa terliburkan karena kami masyarakat Suku Tengger itu alam itu diibaratkan diri sendiri gitu. Nah kalau saya tiap hari kerja berarti kan harus butuh libur ini, butuh istirahat saya ini. Alam pun juga kan gitu. Itu sih. Semua orang boleh berpendapat, tapi yang diambil keputusannya adalah melalui paruman atau aturan adat gitu ya. Kalau ini tidak boleh itu apa dasar keputusannya di situ. Tapi semua orang boleh berpendapat. Kalau pendapatnya tidak baik, kenapa dipakai kan gitu. Nah kalau hanya kepentingan ekonomi, kenapa harus dipakai gitu. Padahal harus ada yang lebih dipentingkan, kelestarian alam, kesucian alam, itu yang paling penting dalam keputusan. Ya, sudah Pak. Kamu hujan? Iya.